waktu hari Kamis besok dengan di cancel. Ini kita sangat sayangkan sebenarnya, karena kita itu kalau sudah dijadwal begitu kita sudah koordinasi siang. Begitu tanggalnya nggak jadi lagi, konsentrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa netizen dimanapun berada. Saat ini kebetulan kami berada di area Gedung Rakyat, yaitu Gedung DPRD Banyuwangi. Nah, kami sempat ketemu dengan beliau-beliau ini yang berada dalam barisan BJW, yaitu Banyuwangi Corruption. Betul ya? Nah, ya, di samping saya ini yaitu Kang Mas Ruri sebagai ketua koordinator, ketua BCW, yang lainnya anggota semua dari BCW. Nah, beliau ini yang sejak awal konsisten untuk mempertanyakan berkenaan dengan persoalan seputar Tumpang Pitu. Nah, ya, beliau juga pada minggu-minggu lalu mengadakan hearing. Baik, kita akan bincang-bincang mengapa saat ini tim dari BJW ini berada di Gedung Rakyat ini. Baik, Kang Mas Ruri, panggil Kang aja ya, karena kita di Banyuwangi. Kira-kira apa tujuan awal saat ini berada di Gedung Rakyat ini? Ya, terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Kita coba untuk menjelaskan kenapa pada siang hari ini kita mendatangi Gedung DPR. Tidak lain adalah bahwa kita mempertanyakan jadwal hearing yang sudah ditentukan oleh komisi itu besok untuk hearing lanjutan dari hearing yang pertama itu dijadwal besok, ternyata di cancel lagi. Makanya kita hari ini ingin memperjelas bagaimana kelanjutan hearing yang kedua ini dilaksanakannya kapan. Nah, ternyata kita lihat semuanya kosong, nggak ada ini dari ketua komisi. Komisi berapa? Komisi 3. Ya. Kang Mas Ruri, minggu-minggu lalu kan BJW ini sempat memotori hearing berkenaan dengan adanya persoalan yang ada di BSI. Kira-kira apa sih yang menjadi pokok masalah ini? Jadi fokusnya kita itu mengangkat persoalan Tumpang Pitu ini dalam kaitan penjualan saham. Ya, jadi sekitar bulan Desember 2021, ya kan? Ya. 2021. 2020. Ya, 2020 ya. Itu Pemkab Banyuwangi melakukan penjualan saham, yaitu saham Pemda yang ada di PT PSI. Berapa nilainya? Dari hasil keterangan BPKAD itu nilainya 298 miliar. Nah, itu menurut keterangan penjualan itu atau transfer katanya sudah ditransfer di kas daerah sebesar 298 miliar pada waktu tanggal 15 Desember 2020. Nah, kita itu mempertanyakan yang kemarin berkembang diskusi yang pertama bahwa bagaimana penjualan ini bisa muncul tiba-tiba dijual, kemudian penggunaannya untuk apa, latar belakangnya untuk apa, atau karena ada defisit anggaran. Sepertinya kok sangat urgen sekali penjualan, gitu kan? Nah, sehingga seputar itu kita pertanyakan. Kita tidak mau bahwa ada penjualan saham yang nilai keuntungan untuk rakyat nggak jelas. Sebab ini bisa lari keuntungan pribadi bisa, kalau nggak jelas. Nah, ini yang kita pertanyakan. Sebab bagaimanapun juga masalah Tumpang Pitu itu selalu muncul dan tenggelam, Nah, sehingga ini kalau kemudian ada orang-orang atau oknum yang mengais keuntungan di antara masyarakat itu juga harus kritis. Nah,
DCW mempersoalkan terkait tumpang pitu, terkait BSI, bahkan terkait masalah penjualan saham. Ya. Kira-kira berarti kan ada sebuah persoalan yang tersembunyi. Iya, iya. Kira-kira tengara apa yang didapat atau diperoleh oleh pihak DCW di dalam atau di balik adanya rencana penjualan saham ini? Ya, kita komitmennya adalah bahwa seperti janji Bupati dulu, Pak Anas, itu ada golden share 10% kan. Nah, sehingga golden share yang dijanjikan itu merupakan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah, ini harus terwujud. Karena apa? Ini pun sebagai kompensasi kerusakan lingkungan, kerusakan itu juga enggak dampak nantinya ya. Enggak sesuai juga. Cuman yang kecil ini pun coba diwujudkan kan. Nah, kita kemarin sudah mendengarkan paparan dari BPKAD mulai 2017 BSI sudah memperoleh rapor 2018, 2019, 2020 ini sudah ada laba peruntukan, tapi laba 10% tidak sama sekali masuk di kas. Tengaranya kemana kira-kira? Itu kita masih ingin lanjutkan kedua tadi lewat hari ini mau tanyakan gitu lah. Nah, Kang Mas Ruli, bicara golden share, ya. Mungkin kalau Anda konsisten atau intent di masalah tumpang pitu, mungkin masih ingat dari IMN eranya Bupati Anas ya. Waktu itu kan sempat kami dengar tidak akan memberikan izin apapun jika tidak memberikan golden share 25%. Waktu itu masih ingat ya. Tadi sempat dikatakan hanya dapat 10%. Ada nggak pertanyaan atau tengara lain-lain selisih dari 25% hanya menjadi 10%? Ya, gitu. Jadi kalau 25% itu sudah menjadi ketambah, kemudian ke 10%. Ini sebenarnya sudah menimbulkan kerugian terhadap pemerintah. Nah, 10% ini juga ada penurunan menjadi 6%, menjadi 5%. Jadi terus turun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kerugian. Jadi, kita nggak menghitung dari 25% dulu, dari 10% aja udah kerugiannya. Karena sudah turun lagi 6%. Itu udah selesai hilang ya. Kemudian turun lagi 5%. Ditambah lagi tidak ada dividen atau bagi hasil laba yang diperoleh tahun 2017 sampai 2020. Kita pertanyakan. Oke. Baik dari 25% menjadi 10% hingga 5% dan seterusnya. Kira-kira dengan kekayaan yang dimiliki Banyuwangi di tumpang pitu yang konon jauh lebih baik daripada tambang emas di tempat-tempat lain seperti Mall atau yang lainnya. Kira-kira dengan adanya eksploitasi di tumpang pitu, kemanfaatan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi? Ya itu kan yang diharapkan dari golden share. Hanya itu, yang lainnya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi yang 10% aja kita nggak dapat apa-apa. Cuma kemarin penjualan saham. Kalau penjualan saham itu kan bukan komitmen dari golden share. Itu kan menghilangkan saham yang ada di tempat itu. Nah, saya bilang kalau orang itu menjual saham itu sama dengan perusahaan bangkrut. Kita nggak punya apa-apa ya. Jadi untuk apa ada tambang? Kan begitu kan? Ya. Nah, jadi kita sebenarnya penjualan saham ini pertanyaannya itu dalam segi komersial atau bisnis menguntungkan apa merugikan. Nah, dalam prinsip apa itu pengelolaan usaha bisnis itu kan harus dihitung rugi atau termasuk pemanfaatannya. Baik, kira-kira langkah-langkah dari teman-teman DCW ini sampai saat ini walaupun sudah dilakukan sharing kan belum mendapatkan jawaban yang jelas. Nah, kedepannya kira-kira apa langkah-langkahnya teman-teman dari DCW? Jadi sebenarnya saya klarifikasi dulu, kita sebenarnya kemarin ditawari untuk giring
ke BPK, ya kan. Untuk kelanjutan itu diarahkan untuk kirim ke BPK. Cuman kita sepakat dari pihak tim dari yang kirim ini untuk tidak ke sana. Kita tetap komitmen untuk menyelesaikan DPR ya. Sesuai sama awal. Sesuai dengan tupoksi yang pernah dijalani. target sekarang, target. Dari hearing pertama, terus penawaran dari BPKAD untuk mungkin kalau boleh disebut kalau di sana bukan lagi hearing, tapi mungkin dialog ya. Terus target ke depannya kira-kira apa? Target ke depannya apa ya istilahnya? Kan kita sudah katanya banyak itu kabupatennya kaya dengan adanya tambang itu. Ya kita buktikan kekayaannya dari mana? Mana buktinya? Termasuk kemanfaatan untuk Banyuwangi ya. Terus yang dinamakan banyak itu menjadi kota yang kaya gara-gara tungau itu dari mana coba dibuktikan? Nggak terbukti gitu kan? Mungkin ada lagi tambahan apa yang ingin disampaikan mungkin dari dari BJW untuk pihak-pihak terkait yang terhubung erat dengan tumpang itu sana atau yang lainnya. Ya kita pengennya begini, BPS sebagai wakil rakyat, ya kan? Kita sebenarnya sudah mengajukan hearing yang kedua ini sudah diberi waktu hari Kamis besok, ternyata di cancel. Ini kita sangat sayangkan sebenarnya, karena kita itu kalau sudah dijadwal begitu kita sudah koordinasi siang, begitu tanggalnya nggak jadi lagi, konsentrasi kita biar kapan lagi. Oke, Kang Mas Ruli, melihat ambigunya dari teman-teman di DPRD ya, di sini sebagai representasi rakyat, ya, Kang Mas Ruli dan teman-teman ini menangkap nggak adanya ketidakseriusan dari DPRD, terutama Komisi 3 ya, Komisi 3 untuk memperjuangkan kepentingan daerah Banyuwangi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kemarin aja hearing itu yang datang itu hanya dari BPKB, Yang terkait pun nggak datang. Terkait nggak datang. Jadi kita minta sebenarnya kirim satu kali aja lah di SPG, ya kan? Nah, ternyata pemerintah juga ditolak. Kemudian kalau pemerintah ya mestinya yang lain seterusnya bagian Terkait ya, yang lain perekonomian ya. Ternyata hanya dari BPKB itu kan staf, bukan kepala BPKB yang memiliki kursi ya. Sehingga diskusi kemarin itu terus terang saya katakan pihak dari pemerintah kurang menguasai materi yang dipertanyakan oleh peserta hearing, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan nggak bisa terjawab. Artinya di sini targetnya harus sampai pihak-pihak terkait itu memberikan penjelasan sedetailnya kepada masyarakat melalui BCW. Ya, iya, karena ini kan kalau nggak bisa dijelaskan berarti kan tertutup. Jadi prinsip anggaran, prinsip pengelolaan anggaran harus transparan, terbuka. Baiklah pemirsa, Satu pesan lagi Bapak. Ya, Saya pesan kepada pihak-pihak terkait untuk utamanya Komisi 3 anggota Dewan. Itu selaku perwakilan rakyat, saya minta tolong ketegasan mereka yang dipilih oleh rakyat, tolong bantu kita untuk Banyuwangi. Saya minta tolong untuk masyarakat Banyuwangi, utamanya Komisi 3. Kita berjuang lagi ya. masyarakat Banyuwangi. Merdeka. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari teman-teman ICW berkenaan ada terjadi semacam ambiguitas dari upaya-upaya yang dilakukan dari ICW berkenaan dengan tumpang pitu. Bagaimanapun teman-teman dari ICW ini ingin memperjuangkan kejelasan sekaligus kepastian peruntukan adanya eksploitasi di tambang emas tumpang pitu untuk Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.